Nah, yang menjadi keliru itu ketika kita mendefinisikan bahwa hikmah itu sama tidak dengan pengobatan. Bahwa pengobatan di bahasa Arab kan sebagai tibbul nabawi misalnya, pengobatan nabi. Itu kalau kita teliti dari secara bahasa, tobba ya tubbu atau tobba ya tibbu, tibban, itu memiliki makna pengobatan. Kemudian pantas kita pernah mendengarkan bahwa Rasulullah itu tibbil qulub. Pernah dengar sholawat tibbul qulub? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub. Kanjeng Nabi adalah obatnya hati. Jadi kalau orang bersih hatinya, orang murni hatinya, maka doanya ini pasti mustajab ke Gusti Allah, tembus ke Gusti Allah, mun atena persen. Tapi bukan berarti setiap ada kesaktian, setiap ada kemudian ada keanehan, ada sesuatu yang di luar logika, dia disebut dengan ulama ahli hikmah. Maka diperingatkan oleh para ulama, idza ra'aitu rajulan yamshi 'alal ma wa yatiru fil hawa fala taqtar. Jangan pernah tertipu. Pernah nggak kita dengar ceritanya Kiai Syamsul Arifin kemudian didatangi oleh santrinya yang ingin belajar ilmu kanuragan, ilmu kesaktian, dibawa ke pantai. Kemudian Kiai Syamsul Arifin ini berjalan di atas air dan terbang. Apa dawuhnya Kiai Syamsul? Kakek mun kun acara ilmu rieu, Cong. Kamu kalau cuma belajar ilmu ini, Cong, cukup kamu belajar sama burung. Apa bedanya kamu dengan burung? Burung bisa terbang. Kalau kamu cuma pingin bisa masuk ke dalam air, apa bedanya kamu dengan ikan? Berarti ini menunjukkan ini bukan ilmu hikmah. Hikmah adalah kebersihan hati. Dengan hatinya bersih, kemudian doanya diijabah oleh Allah seperti para wali. Katakanlah guru-guru kita ketika noting kepada bom misalnya, menunjuk kepada apa namanya itu? Misalnya wali siapa? Sunan Bonang menunjuk kolang-kaling menjadi emas. Ini karena doanya diijabah oleh Allah. Bisa dengan kata lain ya kita mempelajari ilmu hikmah dengan mensucikan hati, kemudian doa diijabah oleh Allah, ya orang awam bisa saja menyebutnya kesaktian. Akan tetapi belum tentu sakti itu kemudian dia bisa dikategorikan sebagai orang yang ahli hikmah. Maka jangan keliru ketika melihat orang mampu menyembuhkan sesuatu dan mampu mendatangkan sesuatu, mampu merubah kertas menjadi uang, kemudian ini dibilang hikmah. Kemudian ini dibilang sesuatu yang sangat luar biasa, maka jangan pernah tertipu. Nah, banyak kejadian yang kita alami yang viral-viral saat ini ya karena memang salah mendefinisikan, sehingga satu ada sisi positifnya ya karena memang mengedukasi masyarakat agar supaya tidak tertipu, tapi sisi negatifnya apa? Dengan hanya berpegang teguh kepada keyakinannya sama rasionalitasnya, maka dia akan tersesat. Maka dia akan menafikan sesuatu yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sesuatu yang gaib. Dan itu disebut dengan pengetahuan kalau murni hatinya maka menjurus kepada hikmah. Nah, misalnya dibongkar dengan beberapa trik dan seterusnya kemudian mampu menyembuhkan orang, ya salah. Ya ini disebut dengan dukun. Nah, kalau kita pelajari tentang ilmu, apa perbedaan antara tabib, kemudian perbedaannya dengan dukun, dan juga perbedaannya dengan pengobatan-pengobatan yang lain selain sudah saya jelaskan secara bahasa tadi. Kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah menciptakan dua makhluknya yang sangat luar biasa. Dari golongan gelap atau golongan hitam disebut dengan setan, dari golongan putih disebut dengan malaikat. Ya biasa kan yang viral itu kan, saya akan membongkar ilmu yang dikatakan merah, ilmu yang dikatakan putih, ilmu yang dikatakan hitam. Karena ilmu ini adalah ilmu merampok. Jadi sekarang kita merampok sama-sama ini. Merampok kan kayak gitu. Viral kayaknya. Karena merampok semua. Jadi kalau kita mikir gini, kita kan iman kepada sesuatu yang gaib. Jangan dihilangkan karena wa aminu bil ghaibi itu harus. Tapi bukan berarti kita harus berpegang teguh dengan akal logika kita terus. Jadi harus selaras, betul-betul kita pelajari betul. Allah menciptakan dari golongan hitam misalnya, Allah menciptakan setan yang senang mengganggu manusia. Allah menciptakan malaikat. Kedua-duanya ini satu dari api, satu dari cahaya. Kalau kita mengkerucut kepada kalimat antara api, bahasa Arabnya adalah narun, kemudian cahaya bahasa Arabnya adalah nurun, yang memiliki makna sama-sama terang. Narun, nun, alif dan ro. Kemudian disandarkan kepada
yang konotasinya negatif, setan misalnya. Nurun, nun wau ro, yang disandarkan konotasinya kepada sesuatu yang positif, malaikat misalnya. Nah, semuanya ini punya ilmu kesaktian, punya kemampuan yang lebih, yang semuanya diizini oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran ketika pengobatan datangnya kepada dukun bisa sembuh, datang kepada kiai dikasih air juga bisa sembuh. Ya, semuanya sama-sama minta kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dibahasakan dengan khaddam dan sak macamnya. Ini yang menjadi sesuatu yang memang dulunya sudah ada. Artinya dari apa yang dibaca kemudian dikaruniakan penolong oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya. Kita datang kepada kiai dan ini diizini dan diridhoi oleh Allah. Kalau setan bagaimana? Ya datang juga kepada para dukun itu, diizini oleh Allah tapi tidak diridhoi. Dapat izin, maka sama-sama sembuh. Nah, ini dalam kondisi pengobatannya seperti ini. Nah, yang seperti ini sifatnya semua jauh berbeda dengan apa yang dimaksud dengan hikmah, kecuali hatinya benar-benar bersih di hadapan Allah. Kalau dukun ya jelas tidak kira bersih hatinya di hadapan Allah. Kenapa ya kita mendatangi dukun saja, katanya Kanjeng Nabi, sholatnya tidak akan diterima. Nah, yang repot ketika ada kiai dipanggil dukun. Nah, ini susah juga, ini polan bisa nyempur kan begitu. Atau dukun berkedok kiai, dukun berkedok gus, dukun berkedok, ini kan repot juga jadinya. Ini yang menjadi persoalan saat ini, dan itu diarahkan ini ilmu hikmah. Ini ilmu ladunia, ini kan keliru. Kalau ngaji kitab Nasoihul Ibad betul-betul ngaji, maka yang dimurnikan dimaksud dengan ilmu hikmah adalah mensucikan hati, bukan menyembuhkan orang. Itu yang menjadi persoalan. Maka ketika kita ngaji kitab ini, insya Allah akan kita paham mana yang memang betul-betul yang disebut dengan ilmu hikmah. Yang semuanya kalau dilihat ya sama-sama demi konten semua.